Wah, temen-temen penikmat film. Gua mau tanya dulu deh. Lo pernah dapet WA dari nomor misterius nggak? Gimana rasanya kalau tiba-tiba dapet WA dari nyokap lo yang udah meninggal? Serem, sedih, atau malah absurd? Terus pernah ngalamin nggak nonton film horor yang idenya sebenarnya wow banget, tapi pas eksekusi malah bikin kita pengen bilang, yah kok gini doang? Nah itu perasaan gue abis nonton film Mama, Pesan dari Neraka. Dari judulnya aja udah bikin penasaran, karena jarang banget ada film horor Indonesia yang ngulik kartu tarot. Premisnya udah cakep, ada potensi creepy yang relate banget sama zaman digital sekarang, tapi sayangnya, hasil akhirnya malah bikin gue lebih pengen main kartu Uno. Jadi gini, ceritanya tentang seorang anak yang kehilangan ibunya, seorang peramal tarot. Ibunya mati tragis, dan sejak itu si anak mulai diganggu bisikan sampai chat misterius. Awalnya kayak dari sang mama, tapi ternyata itu iblis yang lagi ngincar dia buat jadi pengganti. Dari sini, harusnya bisa jadi horor keluarga yang dalam, plus ada bumbu mistis tarot. Tapi eksekusinya datar banget. Bayangin durasinya 1,5 jam, tapi isinya muter-muter di situ aja. Jump scare? Ada, tapi template banget. Sayangnya, eksekusi film ini, ampun dah, packingnya lambat. Ceritanya muter-muter, jump scare dateng terus, tapi rasanya basi, terus bikin telinga sakit karena selalu dibentak sound effect yang volumenya gak ngotak. Sumpah, tiap ada jump scare, bukannya takut gue malah pengen periksa kuping ke dokter. Plotnya pun gampang ditebak. Clue supernatural yang dikasih kelewat jelas, jadi pas twist dating rasanya meh. Apalagi di babak kedua, filmnya penuh adegan filler yang gak penting. Teror? Ya ada, tapi hambar. Apalagi ending-endingnya bro, serius ngalahin hantu cuma dengan dipegang kepala? Gua ngakak, bukan takut. Padahal ada hal-hal yang sebenarnya bisa banget jadi highlight. Contohnya, desain set neraka yang lumayan oke, makeup iblisnya juga creepy. Gua apresiasi lah usaha tim produksi di bagian itu. Kalista Arum juga aktingnya solid, bener-bener nge-carry film sendirian. Cuma sayangnya cast lain kayak numpang lewat. Film ini jelas punya premis keren. Tarot, chat gaib, iblis yang nyaru jadi sosok ibu, itu modal horor fresh banget buat perfilman Indo. Tapi eksekusinya keteteran. Alurnya nggak jelas mau fokus kemana. Ke horor digital, ke drama keluarga, atau ke ritual neraka. Akhirnya jadi tumpang tindih dan malah capek sendiri ngikutinnya. Dan jujur aja, di beberapa bagian, film ini lebih nggak masuk akal daripada SMS legendaris, Mama Minta Pulsa. Bayangin, ibu yang meninggal karena ditabrak, terus tiba-tiba ngechat dari neraka ke WhatsApp? Hah? Dan endingnya? Waduh, lo expect Kara ngalahin iblisnya bakal epic? Ternyata cuma dipegang kepalanya. Selesai. Serius nih, gue sampai bengong di bioskop. Film ini tuh kayak pengen jadi horor filosofis, nyentuh isu dosa, neraka, sampai obsesi manusia. Tapi di jalan jadi kayak campur aduk tanpa arah. Hasilnya bikin penonton lebih capek daripada takut. Kesimpulannya, film ini sebenarnya punya niat baik. Premis fresh, visual lumayan, ada usaha bikin horor beda. Tapi eksekusi naskahnya berantakan, terornya datar, dan jump scare-nya bikin telinga sakit. Satu-satunya penyelamat ya, akting Kalista Arum sama make up iblisnya yang oke. Sisanya, ya mending lo main kartu Uno sih, sayang banget ya. Film horor Indonesia akhir-akhir ini sering banget punya konsep segar, tapi keteteran di penceritaan. Pertanyaannya, salahnya ada di ide atau di siapa yang di balik layar? Jangan lupa, kalau suka ngobrol-ngobrol soal film kayak gini, klik like, share, sama subscribe, biar kita bisa terus bareng-bareng bahas film dari yang masterpiece sampai yang, ya, bikin kita bilang, please deh, mending gak usah dijadiin film. See you di review berikutnya guys. Bye-bye. Dope.